Halo semuanya, perkenalkan saya Triana Novitri, mahasiswi program Kampus Merdeka Studi Independen bersertifikat Sekolah Ekspor. Saya di sini akan mereview dan memberikan tanggapan saya terkait video Sekolah Ekspor dengan tema kebijakan ekspor dan impor yang dijelaskan oleh Bapak Andri Gilang Nugraha Ansari selaku Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Kebijakan ekspor dan impor Indonesia saat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andri, mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan melarang ekspor bahan mentah secara langsung, pemerintah mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Namun, implementasi kebijakan ini tentu tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa hilirisasi dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, yang mana bahan mentah tersebut harus dilakukan pengolahan dalam negeri terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah nilai tambah pada produk sebelum diekspor. Selain kebijakan hilirisasi, pemerintah juga melakukan pembatasan terhadap ekspor produk tertentu. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk dalam negeri, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, ekspor produk pangan tertentu dibatasi untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Selain itu, perlu diingat bahwa proteksi terhadap industri dalam negeri harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat persaingan sehat dan inovasi. Para pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB atau nomor induk berusaha dan perizinan usaha sebagai syarat dalam melakukan ekspor suatu produk. Untuk mempermudah proses perizinan ekspor dan impor, pemerintah telah menerapkan sistem perizinan terintegrasi melalui Indonesia National Single Window atau INSW. Dengan adanya sistem INSW, pelaku usaha dapat melakukan berbagai proses perizinan secara lebih cepat dan mudah. Namun, dalam melakukan ekspor, pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif ini berupa persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh produk ekspor seperti sertifikasi halal, sertifikasi SNI, dan persyaratan khusus dari negara tujuan ekspor. Standar dan persyaratan yang berbeda-beda di setiap negara dapat menyulitkan pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar global. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih intensif untuk mengatasi hambatan non-tarif ini, misalnya dengan melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra dagang. Jadi, menurut saya, kebijakan ekspor dan impor Indonesia saat ini memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekspor dan impor Indonesia saat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan melindungi industri dalam negeri. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, kebijakan ekspor dan impor Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekolah Ekspor selalu dari Indonesia untuk dunia.